Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Doni sebagai dosen pengampu mata kuliah teori keputusan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil proyek kami mengenai analitik hierarki proses atau AHP. Di sini kami mengangkat studi kasus menentukan provinsi prioritas bantuan PKH di Pulau Kalimantan. Dengan anggota kelompok 3, saya Aura Dianada dengan NIM 23337054, Salsabila dengan NIM 23337015, lalu Alicia Andrina dengan NIM 23337019, dan Aldia Rifat dengan NIM 23337049. Baik, untuk materi pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Salsabila. Kepada Salsabila disilahkan. Pertama yaitu latar belakang. Di pembangunan daerah yang merata merupakan salah satu tujuan utama dalam perancangan strategis pemerintah, khususnya di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang beragam seperti Pulau Kalimantan. Setiap provinsi di Kalimantan, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, memiliki kondisi yang berbeda-beda terkait jumlah penduduk miskin, tingkat pendidikan, IPM, serta akses terhadap layanan kesehatan. Perbedaan ini menuntut adanya pendekatan pengambilan keputusan yang mampu mengakomodasi berbagai aspek secara objektif dan terstruktur. Dalam hal ini, metode AHP yang dikembangkan oleh Thomas Alzati menjadi salah satu solusi yang tepat. AHP memungkinkan pengambilan keputusan untuk membandingkan berbagai kriteria penting secara berpasangan dan menetapkan prioritas berdasarkan tingkat kepentingannya. Dengan menggunakan AHP, proses pemilihan wilayah prioritas pembangunan dapat dilakukan secara sistematis dan rasional, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran serta mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi oleh masing-masing provinsi. Metode ini juga membantu dalam meneruskan berbagai kepentingan serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan strategis di bidang pembangunan regional. Kemudian yaitu selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan prioritas provinsi di Pulau Kalimantan untuk menjadikan fokus pembangunan berdasarkan indikator jumlah penduduk miskin, tingkat pendidikan, IPM, dan akses layanan kesehatan. Yang kedua, bagaimana menentukan prioritas provinsi di Pulau Kalimantan untuk dijadikan fokus pembangunan berdasarkan indikator jumlah penduduk miskin, tingkat pendidikan, IPM, dan akses layanan kesehatan. Yang ketiga, provinsi manakah yang memiliki tingkat urgensi pembangunan tertinggi berdasarkan hasil analisis menggunakan metode AHP. Kemudian untuk tujuannya itu yang pertama untuk menentukan prioritas provinsi di wilayah Kalimantan perlu mendapatkan perhatian lebih dalam program pembangunan berdasarkan beberapa indikator yaitu jumlah penduduk miskin, tingkat pendidikan, IPM, dan akses terhadap layanan kesehatan. Kedua, untuk menerapkan metode AHP sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang sistematis dan terukur dalam menilai dan membandingkan tingkat urgensi pembangunan di masing-masing provinsi. Ketiga, untuk memberikan rekomendasi dan berbasis data dan analisis terhadap kebijakan pembangunan regional yang lebih adil dan tepat sasaran di Pulau Kalimantan. Kemudian untuk konsep AHP yaitu AHP adalah model untuk mendukung pengambilan keputusan yang dirancang oleh Thomas Alzati. Model ini akan memecahkan masalah yang melibatkan banyak faktor atau kriteria yang rumit dan menjadi sebuah struktur hierarki. Menurut Sati, hierarki adalah penggambaran dari masalah kompleks dalam kerangka berlapis, di mana lapisan teratas adalah tujuan diikuti oleh lapisan faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya. Hingga lapisan paling bawah yang terdiri dari alternatif. Dengan menggunakan hierarki, masalah yang rumit dapat dipecah menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan kemudian diorganisir dalam bentuk hierarki sehingga masalah tersebut menjadi lebih teratur dan sistematis. Dengan demikian, inti dari AHP adalah memberikan solusi untuk masalah yang rumit dengan menyusun suatu struktur kriteria yang dinilai secara subjektif oleh para pemangku kepentingan, kemudian mempertimbangkan berbagai aspek untuk menetapkan bobot atau prioritas. Jadi peralatan utama AHP adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Keberadaan hierarki memungkinkan dipecahnya masalah kompleks atau tidak terstruktur dalam sub-sub masalah, lalu menyusunnya menjadi suatu bentuk hierarki. Baik, berikutnya yaitu langkah-langkah dari AHP.
AHP melibatkan beberapa langkah-langkah sistematis, diantaranya yang pertama yaitu mendefinisikan masalah dan tujuan. Setelah itu kita bangun hierarki, lalu lakukan perbandingan berpasangan. Yang mana di sini intensitasnya 1, keterangannya yaitu kedua elemen sama pentingnya. Yang ketika intensitasnya 3, yaitu keterangannya elemen yang 1 lebih sedikit penting daripada elemen yang lainnya, begitu seterusnya. Lalu setelah kita lakukan perbandingan berpasangan, hitung bobot relatif. Setelah menghitung bobot relatif, kita gabungkan prioritas. Setelah itu kita lakukan analisis konsistensi. Rumus dari konsistensi indeks yaitu dengan lambda maksimum dikurang dengan n lalu dibagi dengan n. Yang mana lambda maksimum yaitu nilai eigen maksimum dari matriks perbandingan berpasangan. Lalu n-nya yaitu jumlah kriteria atau elemen. Selanjutnya yaitu rumus menghitung rasio konsistensi. Di sini yaitu konsistensi indeks dibagi dengan indeks random konsistensi. Setelah kita lakukan analisis konsistensi, kita buat keputusan. Pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan untuk memperoleh keseluruhan prioritas ini dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks. Yang kedua yaitu membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Lalu menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen yang mendapat nilai rata-rata. Selanjutnya mengukur konsistensi. Pada AHP juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari AHP diantaranya yaitu strukturnya yang sistematis, di mana AHP mengorganisir keputusan dalam struktur hierarki, memudahkan pengambilan keputusan untuk memahami dan mengelola berbagai kriteria. Yang kedua, membantu keputusan yang kompleks. AHP di sini efektif untuk mengambil keputusan dalam situasi dengan banyak kriteria dan alternatif yang harus dipertimbangkan secara simultan. Keunggulannya yang ketiga yaitu fleksibilitas dalam penggunaan. AHP dapat diterapkan di berbagai bidang, termasuk manajemen, evaluasi risiko, dan perencanaan strategis. Di balik keunggulannya, AHP memiliki kelemahan, diantaranya keterbatasan dalam penilaian subjektif. Penilaian dalam AHP seringkali bersifat subjektif dan dapat dipengaruhi oleh persepsi individu yang melakukan perbandingan. Kompleksitas dalam proses perbandingan berpasangan dapat menjadi rumit jika jumlah elemen yang dibandingkan sangat banyak, memerlukan waktu dan usaha yang besar. Lalu mengenai data dan sumber data, kami di sini menggunakan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 yang mencakup 5 provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Indikator yang digunakan meliputi jumlah penduduk miskin, tingkat pendidikan, indeks pembangunan manusia, dan presentasi keluhan sakit. Jumlah penduduk miskin menunjukkan banyaknya individu yang berada di bawah garis kemiskinan di masing-masing provinsi. Sedangkan tingkat pendidikan menggambarkan rata-rata lama sekolah yang dicapai oleh penduduk. IPM merupakan indikator komprehensif yang mencerminkan pencapaian dalam 3 dimensi utama pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Sementara itu, keluhan sakit diukur melalui presentasi penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dalam periode waktu tertentu. Keempat indikator ini dipilih tentu saja karena dinilai relevan dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan melalui AHP. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penerapan metode AHP untuk menentukan prioritas provinsi di Pulau Kalimantan. Penelitian ini menggunakan metode analitik hierarki proses atau AHP untuk menentukan prioritas provinsi di Kalimantan berdasarkan 4 kriteria, yaitu jumlah penduduk miskin, tingkat pendidikan, indeks pembangunan manusia atau IPM, dan keluhan sakit.
Kelima provinsi ini yang dianalisis yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penerapan metode AHP dapat saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tujuan, kriteria, dan alternatif. Di sini kami bertujuan untuk menentukan provinsi prioritas bantuan PKH di Pulau Kalimantan dengan kriteria pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan IPM. Alternatifnya yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Berikut adalah struktur hierarki yang dapat kami tampilkan. Langkah kedua yaitu menentukan matriks perbandingan antar kriteria. Untuk setiap pasangan kriteria, dilakukan penilaian relatif menggunakan skala AHP yaitu 1 sampai 9, berdasarkan kepentingan satu terhadap lainnya. Misalnya, jika jumlah penduduk miskin dianggap lebih penting daripada IPM, maka diberikan nilai 2. Dan nilai untuk IPM terhadap jumlah penduduk miskin diberikan nilai 1/2. Langkah ketiga yaitu normalisasi matriks, perhitungan bobot kriteria, menghitung agent value, dan prioritas vektor. Setiap elemen pada matriks dibagi dengan jumlah kolom untuk mendapatkan matriks normalisasinya. Kemudian rata-rata setiap barisnya dihitung untuk mendapatkan bobot relatif. Contohnya, pada jumlah penduduk miskin ini, setiap elemennya dibagi dengan jumlah kolom untuk mendapatkan matriks normalisasinya. Untuk mendapatkan bobotnya, maka jumlah rata-rata dari baris pertama jumlah penduduk miskin ini, itulah nilai bobotnya. Selanjutnya yaitu menghitung konsistensi indeks atau CI dan konsistensi rasio atau CR. Langkah keempat dalam metode analitik hierarki proses adalah menghitung CI dan CR guna menilai sejauh mana konsistensi logis telah dijaga dalam proses pengisian matriks perbandingan berpasangan antar kriteria. Perhitungan CI ini dilakukan dengan menghitung matriks nilai lambda maksimum, yaitu rata-rata dari hasil pembagian antara hasil kali matriks bobot dengan jumlah pada kolom masing-masing kriteria, dibagi dengan bobot kriteria yang bersangkutan. Nilai RI atau random index diperoleh dari tabel acuan berdasarkan jumlah kriteria. Contohnya, untuk 4 kriteria, maka nilai RI-nya yaitu 0,90. Jika nilai CR kecil sama 0,1 atau 10%, maka matriks perbandingan dianggap konsisten. Sebaliknya, jika nilainya lebih dari 0,1, maka matriks itu perlu diperiksa kembali karena mungkin akan mengindikasikan inkonsistensi dalam penilaian. Setelah bobot antar kriteria didapatkan, maka langkah selanjutnya yaitu menilai masing-masing provinsi terhadap setiap kriteria. Data yang digunakan yaitu jumlah penduduk miskin, IPM, tingkat pendidikan, dan persentase keluhan sakit per wilayah. Data ini kemudian dinormalisasi agar bisa diperbandingkan secara adil. Baik, di sini ada tabel prioritas per provinsi dengan tujuannya yaitu menentukan prioritas berdasarkan IPM, menentukan prioritas berdasarkan jumlah penduduk miskin, menentukan prioritas berdasarkan kesehatan, dan menentukan prioritas berdasarkan tingkat pendidikan. Langkah selanjutnya yaitu perhitungan skor akhir dengan peringkat. Skor akhir dalam metode AHP diperoleh dengan cara mengalihkan bobot setiap kriteria dengan nilai preferensi atau bobot alternatif pada masing-masing kriteria. Kemudian menjumlahkan seluruh hasil perkalian tersebut dengan setiap alternatif. Proses ini dilakukan terlebih dahulu memastikan bahwa bobot kriteria yang telah dihitung dari matriks perbandingan berpasangan yang dinormalisasi dan konsistensinya telah diperiksa melalui perhitungan CI dan CR. Setelah bobot kriteria diperoleh, setiap provinsi dinilai terhadap masing-masing kriteria berdasarkan data yang tersedia, dan hasilnya dikalikan dengan bobot kriteria terkait untuk menghasilkan kontribusi terhadap skor total. Nilai-nilai hasil perkalian ini kemudian dijumlahkan untuk setiap provinsi guna menentukan skor akhir, yaitu sehingga provinsi dengan skor akhir tertinggi dianggap sebagai alternatif yang paling diprioritaskan. Di situ kabar dari peringkat pertama, hasil peringkat kedua, Kalimantan Tenggara peringkat ketiga, Kalimantan Utara peringkat keempat, Kalimantan Timur peringkat kelima.
Berikut hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode AHP, diperoleh skor akhir dan peringkat untuk masing-masing provinsi di Kalimantan berdasarkan 4 kriteria, yaitu jumlah penduduk miskin, tingkat pendidikan, IPM, dan keluhan sakit. Dari hasil tersebut, Kalimantan Barat menempati peringkat pertama dan skor terbesar yang menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki performa terbaik dalam keseluruhan kriteria yang dianalisis. Selanjutnya, Kalimantan Selatan berada di peringkat kedua dan diikuti oleh Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan terakhir Kalimantan Timur. Hasil ini mencerminkan bahwa Kalimantan Barat menjadi prioritas tertinggi dalam pencapaian berdasarkan indikator yang digunakan, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penentuan kebijakan atau alokasi sumber daya yang lebih efektif untuk pembangunan di wilayah Kalimantan.